Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul allazi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan kami dalam rangka siar Islam dan menegakkan Islam. Kali ini kita akan mencoba membahas tentang peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, dan ada satu peristiwa besar di dalam bulan Rabiul Awal, itu adalah peristiwa kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian besar masyarakat kita di Indonesia ketika masuk bulan Rabiul Awal, ramai-ramai mereka menyelenggarakan kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di berbagai musholla, masjid, majelis-majelis taklim, yayasan-yayasan. Seluruhnya menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu harapan mereka, doa mereka, mudah-mudahan mereka dengan menyelenggarakan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada satu dari peristiwa Maulid ini yang kita lupakan, bahwa peristiwa Maulid itu bukan hanya sekedar peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bagaimana kita mampu merekonstruksi kembali apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan selama beliau hidup dalam dakwah dan pergerakan Islam. Nah, ini yang menjadi titik seharusnya dari peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya sekedar sebuah peringatan saja, sebuah peristiwa saja memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengingat kembali apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perjuangkan. Jemaah Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita dalam surat As-Saff ayat ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dan dialah yang mengutus rasulnya. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan dialah Allah yang telah mengutus rasulnya. Tentu mengutus rasulnya liyuzhirahu 'alad dini kulli, untuk memenangkan, untuk menzohirkan agama ini. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun orang kafir tidak suka terhadap dinul Islam ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat Assalam TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa esensi Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyuzhirahu 'alad din, untuk menzohirkan din, untuk memenangkan agama ini. Artinya bahwa selama ini kita lupa bahwa din ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya adalah untuk kita menangkan, untuk kita perjuangkan, untuk kita zohirkan di muka bumi ini, walaupun orang-orang kafir tidak suka terhadap agama ini. Bagaimana cara menzohirkan, memenangkan ad-din ini? Tentu jamaah salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentu mengikuti cara dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam, bagaimana Rasul memenangkan Islam? Tentu Rasulullah teladan contoh yang terbaik yang harus kita ikuti, bagaimana cara Rasulullah memenangkan Islam ini.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada teladan yang sebaik-baiknya. Uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan juga hari akhir dan yakin terhadap hari akhir. Artinya jamaah sekalian, maka Rasulullah SAW sebagai sosok pribadi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keteladanan yang harus kita contoh. Nah, salah satu keteladanan yang harus kita contoh dari Rasulullah SAW adalah bagaimana Rasulullah menegakkan dinul Islam, bagaimana Rasulullah menegakkan agama ini yang hari ini orang mulai tinggalkan. Jamaah salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yarjuna rahmatullah, itu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagi mereka yang mengikuti dakwah, mengikuti contoh Nabi dalam penegakan dakwah Islam, maka dia akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218, Allah juga menjelaskan siapa saja yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Ada 3 yang akan mendapatkan rahmat Allah dari mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Innal ladzina amanu. Mereka lah orang-orang yang beriman, mempertahankan keyakinan, keimanan. Keimanan bukan hanya sekedar lisani saja. Keimanan bukan hanya sekedar ucapan saja, tapi keimanan ma wukra fi qalbi wa sadaqaul amal, dibuktikan dalam perbuatan amal. Yang kedua adalah wahajaru fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan seluruh perbuatan, meninggalkan seluruh hal-hal yang tidak baik, menuju kepada kebaikan, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna rahmatallah. Yang terakhir wala wajahidu fi sabilillah, dan yang terakhir adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita maknai hanya sekedar sebuah peristiwa memperingati kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa memaknai dari apa sebenarnya yang Rasulullah SAW perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka esensi yang harus kita kenang dari peristiwa kelahiran Rasulullah SAW adalah sebagaimana sejauh mana kita mampu menteladani Rasulullah SAW dalam menegakkan ad-dinul Islam, dalam menegakkan agama, sehingga zahirnya din ini di muka bumi ini, sehingga liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli, atas seluruh agama-agama yang ada, dan kita menjadilah pemenang dari keberadaan agama-agama yang ada, sehingga terselamatkanlah menjadi rahmah seluruh alam semesta ini. Sahabat salim rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini menjadi momentum awal dari kita menyadari betul bahwa seharusnya yang kita lakukan adalah bukan hanya sekadar memperingati dan mengucapkan salawat saja kepada Rasulullah SAW, tetapi bagaimana kita mengusung perjuangan Rasulullah SAW dalam rangka memenangkan ad-din ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan dan kecerdasan untuk mampu mendakwahkan dan memenangkan Islam ini, sehingga Islam ini bisa zahir di muka bumi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.